Soal pertama, memahami binar dan boolean. Petunjuk soalnya, sirkuit boolean adalah salah satu model komputasi matematika. Ekivalensi adalah satu operasi boolean jika sel yang berwarna putih bernilai 0 atau salah dan yang berwarna ungu bernilai 1 atau benar, maka operasi ini dapat dijelaskan dengan jika ungu bertemu dengan ungu maka hasilnya ungu, atau 1 bertemu 1 maka hasilnya 1. Jika 0 bertemu 1 maka hasilnya 0. Dan jika 1 bertemu 0 hasilnya tetap 0, dan 0 bertemu 0 maka hasilnya 1. Maka dalam contoh soalnya, berapa banyak sel ungu dari kombinasi kartu D dan kartu E berikut? Tuliskan bilangannya sebagai jawaban dan masukkan sel ungu yang di sebelah kanan pada sel kartu F. Nah, kolom pertama, sel warna putih bertemu dengan ungu. Artinya 0 bertemu 1, maka jawabannya putih atau 0. Pada kolom kedua, 0 bertemu 0, maka jawabannya ungu atau 1. Dan ungu bertemu putih, maka jawabannya 0 atau putih. Pada baris kedua, putih bertemu ungu, jawabannya 0 atau putih. Putih bertemu ungu, jawabannya putih. Ungu bertemu ungu, jawabannya ungu. Pada baris ketiga, kolom pertama ungu bertemu putih, jawabannya 0 atau putih. Kolom kedua ungu bertemu putih, jawabannya putih atau 0. Kolom ketiga ungu bertemu ungu, jawabannya 1 atau ungu. Kemudian soal kedua, berapa banyak sel dari kombinasi kartu G dan kartu huruf H berikut? Tuliskan bilangannya sebagai jawaban dan masukkan sel ungu yang di sebelah kanan pada sel kartu I. Nah, kolom pertama pada baris pertama yaitu ungu bertemu ungu, maka jawabannya 1 atau tetap ungu. Kemudian kolom kedua 0 bertemu 0, maka jawabannya 1. Kolom ketiga 0 bertemu 0, jawabannya 1. Kemudian baris kedua, kolom pertama 0 bertemu 1, jawabannya 0. 1 bertemu 0, jawabannya 0. Kemudian 0 bertemu 1, jawabannya 0. Pada baris ketiga 0 bertemu 0, jawabannya 1 atau ungu. 0 bertemu 0, jawabannya 1 atau ungu. Dan yang ketiga, ungu bertemu ungu, jawabannya 1 atau ungu. Soal nomor 2. Soalnya yaitu Bebras menemukan sebuah lorong yang terdiri dari sederet kotak. Setiap kotak berisi permen loli atau sikat gigi. Ia harus berjalan sepanjang lorong menuju ujung kanan dan tidak boleh mundur atau balik ke arah ujung kiri. Bebras dapat menggosok gigi kalau menemukan sikat gigi. Setelah makan 2 permen loli, ia harus menggosok gigi. Jika tidak, Bebras tidak boleh makan lagi. Pada setiap kotak, ia hanya dapat makan loli atau menggosok gigi, atau hanya berjalan. Dia tidak boleh membawa loli ataupun sikat gigi ke langkah berikutnya. Berikut soalnya. Nah, pertanyaannya, berapa permen loli paling banyak yang dapat ia makan dan giginya tetap sehat? Jawabannya adalah 5. Mengapa? Karena di dalam soal dikatakan bahwa ia harus berjalan sepanjang lorong menuju ujung kanan dan tidak boleh mundur. Kemudian ia menggosok gigi kalau menemukan sikat gigi, dan maksimal loli yang dapat ia makan yaitu 2. Nah, di kolom Bebras, pada kolom selanjutnya itu terdapat 1 loli, maka ia boleh memakannya. Kemudian pada kolom selanjutnya terdapat sikat gigi. Nah, di sini Bebras melakukan sikat gigi. Setelah melakukan sikat gigi, Bebras
Pertanyaannya, apakah kamu ingin foto dengan payung pantai? Ya. Apakah kamu ingin foto di mana aku bertopi? Tidak. Apakah kamu ingin foto di mana kamu bisa melihat laut? Ya. Gambar pertama, tidak, karena tidak memiliki payung pantai dan bertopi. Gambar kedua, dia memakai topi. Dan yang gambar ketiga, tidak ada laut di belakangnya dan tidak memiliki payung pantai. Gambar keempat tidak memiliki payung pantai. Dan gambar kelima tidak memiliki laut dan bertopi. Dan gambar keenam tidak memiliki laut, bertopi, dan tidak ada payung pantai. Gambar ketujuh tidak memiliki laut. Dan yang gambar kedelapan benar, memiliki pantai, ada laut, memiliki payung pantai, dan tidak bertopi. Sekian. Nomor 4, yaitu ada 3 robot, yaitu Lea, Moe, dan Bob. 5 pernyataan berikut mendeskripsikan ketiga robot tersebut. Yang pertama, Bob dan Moe tersenyum. Yang kedua, Bob, Moe, dan Lea masing-masing mempunyai 2 kaki. Yang ketiga, Moe mempunyai kepala bulat dan Lea mempunyai 2 kaki. Yang keempat, masing-masing robot mempunyai 5 jari tangan. Dan yang kelima, Lea atau Bob salah satu dari mereka mengangkat tangan. Tantangan, pernyataan mana yang benar? Pilihan jawaban A 2 dan 3, B 1 dan 3, C 1 dan 5, D semua salah. Dan jawabannya adalah 1 dan 5. Mengapa? Karena opsi pertama, Bob dan Moe tersenyum, bisa dilihat dari gambar bahwasanya Bob dan Moe tersenyum. Dan opsi kelima, yaitu Lea atau Bob salah satu dari mereka mengangkat tangan. Dan bisa juga kita lihat dari gambar tersebut bahwasanya Lea atau Bob salah satu dari mereka mengangkat tangan. Nomor 6, yaitu lempar bantal. Bermain lempar bantal adalah salah satu permainan favorit anak bareng-bareng. Pada permainan ini setiap peserta membawa bantal yang ada gambarnya. 3 barang-barang yang sama, gambar bantalnya membentuk satu tim. Jika ada lebih dari 3 barang-barang dengan gambar bantal yang sama, dipilih hanya 3. Untuk 3 anak dengan cara diundi. Barang-barang yang tidak terpilih tidak mendapatkan giliran bermain. Berikut adalah bantal yang dibawa oleh barang-barang. Di sini ada 5 gambar bantal, dan kita kelompokkan bantal yang mempunyai gambar yang sama 3, yaitu yang pertama bantal yang bergambarkan bunga dikelompokkan. Karena di sini hanya ada 3 bantal yang bergambar bunga, maka dia akan menjadi satu kelompok, yaitu kelompok bantal yang bergambar bunga. Yang kedua, bantal yang bergambar matahari. Di sini ada 5 gambar bantal yang bergambar matahari. Nah, di sini akan dibentukkan menjadi satu kelompok yang berisi. Jadi yang 2-nya itu akan disisihkan dulu. Yang ketiga yaitu gambar bergambar pohon. Bantal yang bergambar pohon ada 4. Jadi kita bentuk lagi bantal yang bergambar pohon menjadi satu kelompok, yaitu dalam satu kelompok ada 3. Berarti yang satunya lagi akan disisihkan lagi. Berarti bantal yang tersisa tadi yang tidak mempunyai kelompok ada 3. Terus yang ketiga yaitu bantal yang bergambarkan mawar. Di sini bantal yang bergambarkan mawar ada 1. Berarti dia tidak mempunyai kelompok, berarti disisihkan. Berarti bantal yang disisa tadi yaitu ada 4. Yang keempat yaitu gambar bantal yang bergambar daun. Di sini ada 4 bantal yang bergambarkan daun. Maka disisihkan lagi 1. Berarti bantal yang tersisa ada 5. Terus di sini ada bantal yang bergambarkan ranting. Karena dia cuma mempunyai 2 gambar, berarti ini disisa karena tidak bisa membentuk satu kelompok yang berisikan 3 bantal.
sedangkan tim yang terbentuk ada 4, bantal yang disisa ada 7. Jadi kesimpulan 1 berarti dia tidak mempunyai kelompok, berarti disisihkan. Berarti bantal yang disisa tadi yaitu ada 4. Yang keempat yaitu gambar bantal yang bergambar daun. Di sini ada 4 bantal yang bergambarkan daun. Maka disisihkan lagi 1, berarti bantal yang tersisa ada 5. Terus di sini ada bantal yang bergambarkan ranting. Karena dia cuma mempunyai 2 gambar, berarti ini disisa karena tidak bisa membentuk satu kelompok yang berisikan 3 bantal. Berarti bantal yang disisa ada 7, sedangkan tim yang terbentuk ada 4, bantal yang disisa ada 7. Jadi kesimpulannya yaitu hari ini ada 4 tim yang dapat bermain, sedangkan ada 7 tim yang tidak dapat bermain dalam giliran tersebut karena dia tidak mempunyai tim. Jadi di situ misalnya 4/7, artinya ada 4 tim yang bermain dan 7 berang-berang yang tidak dapat giliran bermain.